seberapa terampilkah kita sering melakukan hal tersebut atau seberapa sering kita melakukan hal tersebut sebagai latihan-latihan. Oleh karena itu, kalau saya dan kawan-kawan biasanya mengistilahkan menulis, semakin pintar seseorang menulis itu seperti seorang pendekar silat ya. Artinya ilmunya akan semakin tinggi, kemampuan dia menulis juga akan semakin baik. Tapi karena ini memang harus diajarkan, akhirnya saya juga harus menulis beberapa topik yang mungkin harus dilakukan oleh kawan-kawan. Saya panggil teman-teman aja ya biar enak, karena kalau antara guru dan murid itu kayaknya di kita itu akhirnya ada hierarki yang membuat kita itu kadang takut untuk bertanya, takut untuk berdiskusi. Nah, harapan saya di kelas ini nanti kita akan lebih banyak berdiskusi daripada kita harus berteori. Karena menulis itu sebenarnya tidak ada teorinya. Setiap orang akan menemukan kemampuan menulisnya dengan cara mereka masing-masing. Nah, di sini mungkin saya hanya sebagai fasilitator agar kawan-kawan itu bisa menemukan hal itu. Menemukan semangat menulis, menemukan teknik menulisnya, menemukan hasrat menulisnya yang kuat sehingga nantinya bisa melahirkan karya-karya khususnya berbentuk prosa. Tapi seperti yang sudah saya janjikan di awal, karena memang harus ada PowerPoint-nya. Nah, kemarin saya tulis di pertemuan kita hari ini adalah proses sebagai manifestasi kreatif manusia. Mengapa saya mengajukan tema itu untuk pertemuan kita hari ini? Karena mungkin kita harus berpikir dulu kenapa seseorang harus menulis prosa. Seperti dulu ketika saya pertama kali menulis juga muncul sebuah pertanyaan. Kenapa saya harus menulis? Apa yang membuat saya itu tertarik menulis? Jika saya tidak menulis, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri saya? Mungkin itu yang harus menurut saya yang akan kita bicarakan dulu, karena itu berkaitan nantinya membuat seseorang nyaman. Karena menulis itu seseorang harus benar-benar merasa nyaman atas apa yang dia lakukan. Nah, ini ada PowerPoint, tapi mungkin cuma sedikit slide-nya. Kalau kemarin saya sudah membagi materi, itu materi yang pernah saya berikan waktu workshop penulisan cerpen di salah satu sekolah. Nah, mana ini ya? Oh, ini pengantar menuju. Nah, mungkin bisa dibaca-baca sebagai bahan bacaan aja. Di situ terlalu teoritis apa yang disebut cerpen, terus bagaimana contohnya, itu mungkin terlalu teoritis ya. Tapi itu hanya untuk dibaca saja agar kawan-kawan nanti lebih enak ketika menghadiri kelas ini. Oke, ini PowerPoint saya, judulnya Pengantar Menuju Prosa. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita membicarakan atau bagaimana menulis, juga mungkin ada baiknya kita mengenal dulu apa yang disebut prosa. Saya pikir teman-teman juga sudah pada tahu ya, apa yang disebut prosa itu. Tapi ada baiknya kita mengulang agar refresh pengetahuan kita mengenai prosa. Di situ saya tulis pertama, prosa itu adalah salah satu genre karya kreatif. Mengapa saya menulis ini? Kok bukan salah satu genre karya sastra? Karena tidak semua prosa itu bisa dikategorikan sebagai sebuah karya sastra. Bisa saja dia sebagai karya tulis yang bersifat pop mungkin. Karena kalau bicara sastra itu kan sesuatu yang tinggi, adiluhung. Karena definisi sastra sendiri pun mengacu pada nilai-nilai keindahan yang tinggi. Nah, tapi prosa tidak harus kalau bicara prosa ya, dalam konteks prosa sebagai sebuah karya tulis kreatif manusia, prosa tidak harus berbentuk sastra. Karena dalam keseharian pun kita banyak menemukan misalnya novel-novel pop,
yang tujuannya memang diciptakan untuk memberikan hiburan bagi masyarakat atau bagi pembaca. Nah, oleh karena itu, apapun genrenya, apapun klasifikasinya, apapun kategorinya, yang jelas prosa itu adalah sebuah karya kreatif. Artinya dia hasil kreasi manusia atau hasil ciptaan manusia. Jadi selalu ada manusia yang menjadi faktor penyebab terciptanya sebuah karya prosa. Kreasi itu kan dari kata creation, artinya dia hasil ciptaan. Oleh karena itu yang namanya prosa itu selalu bersifat fiksi. Meskipun mungkin ketika seseorang menciptakan itu, ide-ide yang dia dapatkan berdasarkan fakta-fakta yang dia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebagai karya ciptaan, bagaimanapun ada campur tangan seseorang itu ketika mengolah fakta yang dia dapatkan. Nah, penambahan-penambahan membuat cerita itu akhirnya sedikit berbeda dengan realitas yang sesungguhnya atau realitas yang dicerap oleh seorang penulis prosa itu. Maka di dalam prosa memang ada unsur-unsur yang mungkin sama dengan kehidupan sehari-hari, tapi tidak bisa kita judgement atau kita pahami itu sebagai sebuah karya yang memang benar-benar sama dengan kenyataan. Oleh karena itu dia bersifat fiksi. Maka di dalam setiap karya sastra selalu ada faktor fiksionalitas. Itu yang bisa dikatakan mengapa saya tidak mengklasifikasikan proses sebagai sebuah karya sastra saja atau non sastra. Di pop juga kalau kita lihat karya sastra pop kalau Anda baca itu juga banyak mengangkat dari hal-hal yang berkaitan dengan realitas. Misalnya Dilan, karya Pidi Baik, itu mengangkat apa yang muncul dalam realitas keseharian Pidi Baik. Hanya ketika dia harus dituliskan kembali ke dalam prosa, tentunya ada campur tangan Pidi Baik dalam mengolah realitas itu. Mengapa itu dilakukan nanti akan kita bicarakan. Tapi yang jelas prosa itu adalah sebuah karya kreasi, sebuah karya ciptaan dari seseorang yang mengolah kembali apa yang telah dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya saya baca aja ya. Saya ambil dari buku Lampor, karya cerpen karya Joni Arya Dinata. Untuk memberi gambaran buat teman-teman bagaimana sih sebenarnya fiksionalitas itu. Tapi sayangnya ini tidak saya tampilkan, nanti bisa dicari di Google, ada ini, cerpen berjudul Lampor karya Joni Arya Dinata. Bagaimana fiksionalitas itu selalu hadir dalam prosa. Ini saya bacakan beberapa kalimat pembuka yang ada di dalam cerpen itu. Plastik-plastik terapung, lumpur pekat kecoklatan, perkakas penyok, bangkai anjing dengan perut gembung, lalat hijau, sampah busuk. Amat biasa, bahkan bagus buat dinikmati. Manakala air kali Comber meluap, membentuk harmoni alam yang kelewat simetris dengan ilustrasi deretan gubuk primitif, mirip kandang babi. Karya fotografi modern gemilang, jika bisa membidiknya secara tepat. Pasti, ketika anak-anak dekil mulai mandi, perempuan-perempuan mencuci piring dan daki, mengeluarkan kotoran secara serempak dan tetap. Pagi pukul 8, sore pukul 5. Dari kalimat itu atau dari kutipan itu tampak bahwa yang namanya prosa itu memang mungkin mengambil dari realitas, tapi dia tetap ada campur tangan penulis untuk mengolahnya. Maka dia tidak bisa dikatakan itu sesuatu yang memang ada di realitas, tidak. Dia hasil ciptaan dari seorang pengarang, meskipun idenya dari kenyataan. Oleh karena itu,
dia disebut karya fiksi. Mengapa ini saya ulang-ulang? Untuk menanamkan bahwa cerpen memang berbeda atau prosa berbeda dengan realitas. Akhirnya apa dengan seperti itu? Bahwa setiap karya prosa itu akan memiliki sejarahnya sendiri. Artinya sejarah yang bisa terlepas dari realitas kehidupan sehari-hari. Kali Comberan dalam cerita Lampor atau cerpen Lampor yang ditulis Joni Arya Dinata itu mungkin akan sangat berbeda sejarahnya jika kita teliti atau kita berusaha telisik lebih dalam mengenai Kali Comberan yang ada di Jogja dalam kenyataan sehari-hari. Maka ada hal yang berbeda yang dimunculkan oleh seorang penulis prosa. Inilah yang disebut fiksi. Yang berikutnya, prosa itu selalu bersifat naratif karena dia selalu berisi cerita. Tidak ada karya prosa itu yang hanya berbentuk ekspresi seperti puisi misalnya, atau hanya impresi-impresi seperti puisi, tidak ada. Jadi semua prosa pasti akan memuat sebuah kisah, meskipun mungkin gaya penyajiannya sedikit puitis, tapi tetap ada faktor narasi. Faktor narasi ini menjadi hal penting harus dipegang oleh seorang penulis prosa. Mengapa? Karena memang itu menjadi ciri dari sebuah prosa. Dan ketika seseorang ingin bercerita, pasti di dalamnya ada yang disebut tokoh, alur, dan latar. Itu pasti ada. Kenapa? Karena cerita tidak bisa dibangun tanpa adanya tokoh. Contohnya, Anda ingin menceritakan sebuah kejadian yang Anda temui pagi tadi misalnya. Pasti di situ jika tidak ada tokohnya, maka lawan bicara Anda kan bertanya, siapa yang terkena kejadian itu? Di mana kejadian itu berlangsung? Kapan? Itu pasti ada. Karena apa? Dalam sebuah cerita, latar, entah itu waktu ataupun tempat, juga tokoh menjadi elemen penting bagi hadirnya sebuah kisah. Karena kisah itu akan menyampaikan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, berkaitan dengan waktu, maka ada yang disebut plot atau alur. Nah, untuk plot, bagaimana menatanya itu terserah si penulis prosa sendiri. Akan tetapi dalam setiap cerita pasti ada yang disebut tokoh atau seseorang yang diceritakan atau apapun itu, entah manusia, entah hewan, entah tumbuhan, tapi pasti ada yang menjadi subjek dari penceritaan dan ada latar dari apa yang hendak diceritakan. Oleh karena itu, setiap prosa pasti bersifat naratif dan fiksional. Ini yang harus dipahami dulu. Sebentar ya. Nah, tapi kenapa seseorang itu ingin menulis sebuah prosa misalnya? Saya pernah ngobrol dengan beberapa kawan penulis prosa. Dari obrolan itu paling tidak saya bisa menyimpulkan 3 hal ini. Yang pertama kebutuhan untuk beraktualisasi, artinya menulis prosa itu sebuah cara agar keberadaannya sebagai manusia itu dikenali oleh manusia yang lain. Melalui penulisan prosa, dia bisa meneguhkan keberadaannya, karena dan juga memperlihatkan siapa dirinya. Nah, ini kebutuhan untuk menulis prosa. Misalnya ada seorang kawan penulis prosa, ketika saya tanya, kebetulan dia seorang penulis novel ya dari Jawa Timur yang pernah memenangkan
hadiah sayembara penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta. Saya tanya, kenapa kamu harus menulis prosa? Kenapa kamu tidak menjadi pembaca saja? Tidak bisa katanya. Karena dengan menulis saya bisa menemukan kembali siapa diri saya. Melalui menulis saya bisa menelusuri kembali biografi saya, alasan-alasan keberadaan saya. Oleh karena itu bagi saya, dia mengatakan, menulis prosa itu sebuah medium untuk beraktualisasi. Oleh karena itu, menjadi penulis prosa itu menjadi hal yang penting bagi saya. Nah, dia menceritakan itu dengan tatapan mata yang yakin, dengan gerak tubuh yang pasti. Itu juga memperlihatkan bahwa ada sebuah keyakinan dan keteguhan yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang penulis prosa. Nah, kebutuhan beraktualisasi untuk menemukan kembali dirinya, untuk menyampaikan siapa dirinya ke publik atau ke dunia, itu tidak hanya bisa sekedar diwujudkan dengan niatan, tapi juga harus ada praktek-praktek atau tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan tindakan itu tidak bisa dilakukan apabila seorang itu tidak memiliki keinginan yang kuat. Tapi keinginan yang kuat saja tidak cukup, dia harus dibarengi dengan kepercayaan diri. Nah, seorang penulis yang baik adalah seorang penulis yang percaya kepada dirinya. Artinya dia percaya pada kemampuannya, dia percaya dengan apa yang hendak dia sampaikan. Karena dengan seperti itu dia bisa memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Maka tidak salah apabila misalnya seorang penulis besar dari Jawa Timur yang namanya sudah tidak asing baik di Indonesia ataupun dalam kancah sastra internasional, Budi Dharma pernah mengatakan bahwa seorang penulis, khususnya penulis prosa itu adalah seorang yang keras kepala. Apa artinya? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seorang penulis prosa itu memang harus memiliki kepercayaan diri bahwa apa yang dia lakukan ini benar, apa yang dia lakukan ini baik, paling tidak untuk dirinya sendiri. Dan ini kebutuhan dia untuk meneguhkan keberadaannya dalam kehidupan. Maka dia harus benar-benar keras kepala. Dia tidak tergoda, dia tidak takut untuk menyampaikan siapa atau apa dirinya. Inilah. Karena memang sebenarnya manusia sangat butuh hal tersebut. Maka seseorang mengapa harus menulis prosa? Kembali ke pertanyaan. Ya, karena dia harus beraktualisasi, dan aktualisasi itu benar-benar harus menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya. Maka jika teman-teman ingin menjadi seorang penulis prosa, Anda harus menjadikan tindakan menulis Anda itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kebutuhan untuk berkomunikasi. Artinya kita tahu bahwa manusia itu bukan makhluk yang terasing, bukan makhluk yang bisa hidup bersendiri. Kalau di dalam teori sosiologi itu dikatakan bahwa manusia itu adalah zoopolitikon, makhluk sosial, artinya makhluk yang selalu hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Maka manusia itu selalu membutuhkan untuk berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya, berhubungan dengan lingkungannya. Maka prosa ini menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk bisa melakukan integrasi sosial, komunikasi sosial dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Maka ketika Anda menulis, kebutuhan Anda adalah Anda harus meletakkan diri pada, ya saya memang harus melakukan relasi dengan
dunia sosial saya, baik itu lingkungan ataupun manusia yang lain. Dengan seperti itu seseorang akan apa ya, akan terus terpacu dalam menulis sebuah prosa. Maka kebutuhan ini sebenarnya juga saya dapatkan bukan bukan dari apa ya, misalnya saya pernah melakukan wawancara juga dengan seorang penulis prosa, kebetulan dia lulusan sastra Indonesia yang sekarang lagi hype ya, kumpulan cerpennya. Judul kumpulan cerpennya yang terbaru itu Revolusi Nuklir. Dia mengatakan seperti ini ketika saya tanya, kenapa kamu harus menulis prosa? Apakah kan lebih enak misalnya menulis itu kan capek. Ngobrol aja lah dengan orang. Ngapain harus dengan menulis prosa? Tidak bisa katanya. Karena dalam kita hanya berbincang dengan kawan misalnya atau ngobrol saja itu ada keterbatasan. Sedangkan menurut dia manusia juga butuh penyaluran diri dalam tataran emosi dan imajinasi, khususnya pada tataran imajinasi. Karena manusia memiliki akal budi. Akal budi ini biasanya memiliki kemampuan yang melebihi dari ekspektasi si seseorang itu. Maka kalau saya hanya ngobrol dengan kawan-kawan, yang muncul adalah perbincangan-perbincangan yang memang berdasarkan konteks keseharian. Tapi dengan menulis prosa, apa yang ada dalam pikiran saya itu bisa saya komunikasikan juga kepada teman-teman saya atau orang-orang yang lebih luas. Oleh karena itu, bagi saya kebutuhan berkomunikasi itu tidak bisa hanya ngobrol, tapi juga harus mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau pikiran itu berbentuk atau berjenis pikiran-pikiran logis, itu tidak ada masalah bagi dia. Tapi bagaimana dengan pikiran-pikiran imajinatif? Karena manusia ini kan selalu menggali dirinya untuk menghidupkan harapan-harapan agar dia bisa tetap bertahan. Nah, pikiran imajinasi ini yang menjadi persoalan bagi saya. Maka saya akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah prosa. Dengan menulis sebuah prosa, pikiran-pikiran imajinasi yang ada dalam otak saya itu bisa saya komunikasikan juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, bagi saya menulis prosa itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi ada kebutuhan mendasar untuk mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran saya. Nah, inilah artinya apa? Menjadi seorang penulis prosa itu adalah sebenarnya bukan apa ya, bukannya tanpa sebab, tapi menjadi seorang penulis prosa itu pasti memiliki sebab-sebab tertentu. Salah satunya ya itu tadi, butuh untuk mengkomunikasikan imajinasi yang muncul dalam pikiran manusia atau pikirannya. Karena harapan-harapan itu biasanya terwujud dalam imajinasi, harapan-harapan terpendam manusia. Nah, melalui prosa, seseorang bisa menyalurkan itu. Maka, mengapa seseorang menulis prosa? Selain beraktualisasi, dia juga butuh untuk berkomunikasi. Tidak hanya berkomunikasi dalam tataran keseharian seperti ngobrol dan sebagainya, tapi juga butuh untuk mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya. Khususnya tentang imajinasi yang ada dalam pikirannya. Nah, ini apa ya? Kebutuhan-kebutuhan mendasar yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk menulis prosa. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk rekreasi. Kita tahu karya kreatif itu adalah karya kreasi dan ketika kita menghadapinya, kita akan mengalami rekreasi. Rekreasi itu saya ambil dari recreation, jadi jangan di recreation itu berarti penciptaan kembali. Bagaimana kita bisa menciptakan kembali diri kita setelah berbagai hal yang menyibukkan di dalam kehidupan. Setelah bertemu karya-karya kreatif seperti prosa, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu novelet, kita bisa mengalami apa ya, kesegaran kembali, pengenalan kembali terhadap diri kita sehingga kita bisa tahu sebenarnya tujuan kita
ada di dunia atau melakukan kegiatan-kegiatan keseharian ini apa sih? Nah, manusia selalu membutuhkan itu, membutuhkan hal untuk mengingat kembali siapa dirinya sehingga dia bisa melakukan hal produktif bagi kehidupannya kemudian. Oleh karena itu, biasanya seseorang menulis prosa itu untuk rekreasi, menciptakan kembali dirinya. Karena dalam kehidupan manusia seringkali kita sibuk ya. Kehidupan manusia semakin lama semakin kompleks. Seperti saat ini misalnya, mungkin kalau di tahun 80-an kita tidak perlu untuk aktif di media sosial karena media sosial belum ada. Di 90-an kita mungkin cukup dengan internet saja. Pada saat ini kehidupan manusia semakin kompleks dengan adanya media sosial, teknologi informasi digital yang menyerbu kehidupan itu 24 jam. Tidak ada jeda. Malam pun Anda bisa berbincang dengan kawan Anda melalui media sosial ataupun melalui media komunikasi digital yang lain seperti WhatsApp, Line, ataupun Telegram. Nah, aktivitas yang begitu sibuk itu kerap kali membuat manusia itu lupa siapa dirinya. Dan akhirnya dia kehilangan aktualisasi diri dan juga identitasnya sebagai seseorang. Oleh karena itu, biasanya seseorang menulis prosa itu kebutuhan untuk melakukan kembali rekreasi, penciptaan kembali dirinya. Seperti kalau kita jalan-jalan, kalau liburan, setelah pulang liburan biasanya kita akan mengalami apa ya, kesegaran kembali ya, fresh. Kita bisa mengenali kembali, oh kita hidup tuh seperti ini loh, tujuan saya itu seperti ini. Biasanya kalau kuliah ya, kalau dulu saya kuliah itu kalau sudah tiba waktu liburan semester itu kawan-kawan itu berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena di liburan itu kami bisa menemukan kembali sebenarnya untuk apa sih saya kuliah? Mengapa saya dulu memilih kuliah ini? Karena dalam perkuliahan yang begitu ketat itu seringkali kita melakukan satu hal itu karena terpaksa dan harus memenuhi saja kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk bertahan dalam kehidupan keseharian, mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan. Nah, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya mungkin kuliah itu bukan sekedar untuk mendapatkan gelar, tidak hanya sekedar untuk memuaskan orang tua atau yang lainnya, tapi juga mungkin sebenarnya kita kuliah itu untuk saya ingin mendapatkan pengetahuan tertentu yang nantinya mungkin berguna bagi hidup saya. Nah, maka ketika liburan kita tidak lagi memegang tugas-tugas kuliah, tidak lagi sibuk dengan mempelajari teori-teori yang ada, itu akhirnya hal-hal itu kembali. Tujuan kita dulu berkuliah itu apa, kenapa kita harus berkuliah di situ, itu kita menemukan kembali hal itu. Nah, inilah seseorang menulis prosa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia juga kebutuhan untuk kembali membentuk dirinya, mengenali siapa dirinya. Kaitannya dengan beraktualisasi. Jadi pada akhirnya kita bisa menggali keutuhan-keutuhan. Nah, keutuhan apa? Keutuhan keberadaan dirinya sebagai seorang manusia. Inilah mengapa biasanya seseorang itu memutuskan untuk menulis sebuah prosa. Tetapi apa prosa apa yang harus ditulis? Prosa ada banyak genrenya. Oh ya, enggak apa-apa, off juga santai aja ya. Wah, ini ada yang sakit sampai tetap mengikuti kelas penulisan, ini hebat sekali ya kawan-kawan ini ya. Ini kayaknya kebutuhan untuk menulis prosa itu benar-benar apa ya? Benar-benar kuat kayaknya. Kalau teman-teman begitu mengkristal. Jadi kembali ke sini. Jadi kebutuhan menulis prosa itu memang harus dibangkitkan sebelum Anda ingin menjadi seorang penulis prosa. Dan sebenarnya yang lebih sulit itu adalah menumbuhkan kebutuhan itu. Karena biasanya seorang penulis itu, seorang yang ingin menjadi penulis itu pada awalnya takut.
malu, takut karyanya dikatakan jelek. Padahal kita tahu bahwa karya baik ataupun buruk itu berdasarkan selera. Karena yang namanya karya kreatif itu sebenarnya kan tidak bisa kita judgement ya, bahwa ini bagus, ini buruk. Itu secara general atau umum. Tidak ada ukuran yang pasti dalam kualitas karya. Oleh karena itu kalau di dalam studi sastra, terutama dalam biasanya kalau teman-teman sastra itu berangkat dari pemahaman Rene Wellek bahwa kualitas sastra dalam konteks pemaknaan itu sebenarnya ya bersifat probability atau kemungkinan. Artinya satu karya sastra itu bisa dinilai baik oleh satu pembaca yang lain, bisa juga dinilai buruk oleh pembaca yang lainnya. It's okay, tidak apa-apa. Karena memang berbicara tentang kualitas sebuah karya kreatif itu berkaitan dengan nilai subjektivitas sebenarnya. Memang ada selera umum, tetapi juga ada selera pribadi yang mempengaruhi selera umum itu. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi seorang penulis prosa, jadikan itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk beraktualisasi, kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk kembali mengenali siapa diri Anda. Dengan seperti itu, Anda akan bisa mencapai sebuah fase di mana kepercayaan diri Anda sebagai seorang penulis itu muncul. Seorang penulis harus percaya diri dengan apa yang dia ciptakan. Jika tidak, maka dia akan gagal membagi karyanya kepada publik, dan publik tidak akan menikmati karya yang diciptakan oleh seorang penulis tadi. Lantas apa karya prosa yang baik? Kita tahu bahwa karya prosa itu ada banyak, dan semuanya kalau menurut saya baik. Bergantung selera lagi-lagi. Prosa itu ada novel, ada novelet, ada cerpen. Bahkan sekarang juga ada pentigraf. Pentigraf itu cerita pendek 3 paragraf. Di Indonesia sekarang lagi hype ya pentigraf itu. Nah, di antara ini mana yang baik? Kalau menurut saya sih sama saja, bergantung selera. Saya beri contoh misalnya, ada seorang penulis Perancis namanya Guy de Maupassant. Guy de Maupassant itu seorang penulis prosa yang handal, tetapi dia tidak menulis novel. Dia memutuskan hanya akan menulis prosa berbentuk cerpen. Bagi dia, cerpen ini adalah bentuk karya sastra yang bisa mewakili apa yang ada dalam pikiran dan keinginan-keinginannya untuk berkomunikasi dengan dunia sosial. Kalau menurut dia, novel itu malah terlalu bertele-tele. Ya kita tahu bahwa cerpen itu selalu bersifat ringkas. Untuk jumlah halaman, ada banyak konvensi ya. Ada yang mengatakan bahwa cerpen itu maksimal 800 karakter, ada yang mengatakan 1000 karakter. Tapi yang jelas sebuah cerpen itu selalu bercerita tentang seorang tokoh pada satu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam cerpen, seseorang pembaca akan menghadapi bagaimana tokoh itu bergulat dengan satu peristiwa yang sedang dihadapinya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain. Ini yang muncul dalam cerpen. Contohnya misalnya kalau Anda pernah membaca salah satu cerpennya, ini saya ambil dari kayak Kasana Sastra Amerika Latin, Gabriel Garcia Marquez, yang judulnya Saya Meminjam Telepon. Itu ceritanya hanya sederhana, ceritanya tentang ada seorang perempuan, seorang wanita, ketika itu mobilnya itu mogok di tengah jalan dan dia kebingungan untuk menghubungi koleganya, maka dia mencari satu tempat yang memiliki telepon, dan celakanya
dia menemukan sebuah tempat yang memiliki telepon itu adalah rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu celakanya lagi, mereka sedang menunggu pasien datang atau kiriman pasien dari tempat rumah sakit jiwa yang lain. Nah, ketika si perempuan itu datang, terjadi mispemahaman. Dipikirnya si perempuan ini adalah pasien yang dikirim oleh rumah sakit jiwa yang lain ke rumah sakit tersebut. Maka di sini terjadi cerita. Si perempuan itu datang dengan mengatakan saya ingin meminjam telepon. Nah, sedangkan si pihak petugas rumah sakit mengatakan bahwa oh, jangan-jangan dia gila karena terobsesi dengan telepon. Maka ditahanlah si perempuan itu. Tapi perempuan itu ngotot bahwa dia tidak gila. Dia datang ke tempat itu hanya ingin meminjam telepon. Tapi tetap si petugas ini juga sama ngototnya. Akhirnya tetap ditangkaplah perempuan itu, dimasukkan ke perawatan, ke kamar perawatan rumah sakit jiwa itu. Sampai bertahun-tahun lamanya, akhirnya perempuan itu menyerah. Dia menyerah bahwa dia mengatakan, oke lah saya diklaim gila tidak apa-apa. Dia berusaha untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh petugas rumah sakit itu. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia dinyatakan sembuh, kembali normal, maka dikeluarkan. Nah, tapi celakanya ketika dia tidak keluar, dia tuh ngomong ke petugas itu bahwa saya itu memang sebenarnya tidak gila, tapi saya itu ke sini hanya ingin meminjam telepon. Nah, petugas yang mendengarnya itu akhirnya mengklaim lagi bahwa oh, perempuan ini ternyata belum sembuh. Akhirnya ditangkap lagi dan dimasukkanlah kembali ke ruang perawatan di rumah sakit jiwa itu. Nah, ini contoh bahwa cerpen itu hadir sebagai sebuah karya prosa yang selalu bercerita tentang ada satu tokoh yang sedang mengalami satu peristiwa dalam kehidupannya. Nah, di cerpen itu bisa kita cermati bahwa apa yang terjadi adalah ada tokoh perempuan ini mengalami satu peristiwa dalam hidupnya, yaitu ketika dia hendak meminjam telepon. Bagi Guido Maupassant, model cerita atau cara menulis prosa yang seperti itulah yang menarik. Kenapa? Karena di situ banyak ruang kosong, banyak hal-hal yang bisa membuat pembaca itu ikut berimajinasi. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa novel itu yang lebih baik dibanding karya atau jenis-jenis prosa yang lain. Karena di novel itu tokoh dihadirkan lebih kompleks, peristiwa-peristiwa dihadirkan lebih kompleks, maka pembaca itu bisa lebih mendapatkan kelengkapan imajinasi mengenai tokoh yang hendak atau cerita yang hendak disampaikan. Maka bisa lebih memunculkan konkretisasi bagi si pembaca. Seperti kepercayaan orang-orang formalis. Jadi kalau di sastra itu ada sekelompok teoretikus sastra, mereka menyebutnya kaum formalis. Mereka menganggap bahwa karya novel ini yang lebih bisa menyampaikan cerita lebih kompleks, sehingga konkretisasi atau bayangan yang utuh di dalam pikiran seseorang itu bisa muncul. Nah, dibanding karya yang lain, karya novel ini lebih memungkinkan ya untuk itu. Memang novel itu memungkinkan seseorang untuk bercerita lebih panjang, lebih kompleks, karena novel ini dari jumlah halaman saja dia lebih dari 100 halaman biasanya disajikan pada umumnya. Dan juga tidak hanya menyajikan satu kejadian dalam satu peristiwa dalam kehidupan tokoh, tidak. Di dalam novel Anda akan menemukan banyak kejadian yang muncul di dalam cerita itu yang berkaitan dengan tokoh. Contohnya, misalnya kalau di sastra Indonesia itu Anda pernah membaca novel karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggen Tugu Paruk misalnya. Di situ diceritakan bagaimana tokoh Srintil dan Rasus itu mengalami dilema dalam kehidupannya, mulai
bagaimana mereka pertama bertemu, lantas akhirnya harus berpisah karena adanya konflik sosial yang terjadi di lingkungannya. Nah, akhirnya muncul peristiwa-peristiwa yang lain dalam hidup Srintil, atau yang biasanya kalau anak sekarang senang novelnya Pram misalnya. Novelnya Pram itu kalau Anda lihat atau Anda baca Bumi Manusia, bagaimana tokoh analis itu tidak hanya mengalami problematik dalam kehidupan di sekolahnya, tapi juga problematik dalam kehidupan percintaannya. Mengalami juga problematik dengan kehidupan di keluarganya. Nah, kalau di dalam novel hal itu mungkin disajikan. Kenapa? Karena ruang yang lebih luas yang memungkinkan seseorang untuk menghadirkan cerita yang lebih kompleks. Sedangkan kalau novelet, ada juga yang mengatakan novelet lebih menarik, seperti Iwan Simatupang misalnya, meskipun dia juga sudah menulis novel, menulis cerpen, tapi dia juga tetap menulis novelet. Dia punya satu novelet yang judulnya Kong, bercerita tentang seekor burung yang setiap pagi bunyinya seperti itu, Kong. Nah, bagi dia menulis novelet juga sangat menarik. Kenapa? Karena jumlah halaman yang terbatasi itu menantang seorang penulis untuk bercerita dengan kompleksitas yang tinggi, tapi tidak ringkas dan juga tidak terlalu panjang. Kalau di dalam sastra Indonesia, novelet itu dibatasi sekitar 50 halaman. Bisa lebih, tapi harus kurang dari 100 halaman. Nah, di novelet itu ada kelebihannya adalah biasanya di ending sebuah cerita, kalau Anda baca novelet-novelet pop ya, seperti kalau mungkin kalau sekarang sudah tidak terlalu populer novelet ini. Kalau di era 80-90-an, dengan adanya majalah-majalah remaja, majalah wanita, novelet itu begitu populer. Nah, jika dibaca novelet-novelet itu, mereka lebih banyak menggunakan akhir yang menggantung, atau kalau kita sekarang mengistilahkan banyak plot twist ya di akhir, sesuatu yang tidak terpecahkan. Memang itu sering dilakukan untuk memberikan ruang bagi pembaca menggali kemungkinan-kemungkinan lain atas akhir sebuah cerita. Karena memang ruang novelet ini lebih bisa dikatakan lebih kecil dibanding novel, tapi dia lebih luas dibanding cerpen. Mana yang lebih bagus? Apakah novel, apakah cerpen, ataukah novelet? Nah, ini bergantung selera juga. Artinya seseorang penulis itu sendirilah yang memutuskan mana yang akan dia tulis. Dan itu biasanya berkaitan dengan alat dan bahan yang dia miliki. Nah, itu akan kita bicarakan minggu depan. Mungkin itu ya materi saya. Kita nanya diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ada pertanyaan atau apa mungkin, atau kita sharing. Silakan. Kalau udah ada tanya jawabnya enggak enak kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Indra untuk materinya. Ini langsung aja kalau ada teman-teman peserta yang ingin menanggapi atau bertanya, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat juga bisa. Silakan teman-teman semuanya. Iya, monggo tuh. Atau memberikan pengalamannya terkait masalah prosa sendiri sampai saat ini. Nah, itu menarik itu. Berbagi pengalaman. Iya. Atau sudah ada karya prosanya yang diterbitkan di media cetak ataupun online. Silakan. Ini banyak yang nulis di Wattpad mungkin, teman-teman. Sekarang kan banyak ya. Ada Wattpad, ada apa lagi tuh? Apa kemarin tuh saya nemuin ya. Itu juga banyak yang nulis di situ. Menarik ya sekarang itu sebenarnya.
Iya, banyak web atau aplikasi nulis Pak sekarang. Kalau web juga banyak ya, ada Buruan, ada Narakata, ada apa lagi itu. Bahasa Basi juga punya ya, Adnan Bahasa ya. basi ya, ada. Silahkan sih. Tenang-tenang ya teman-teman. Jadi penulis harus Wattpad. Asik Wattpad itu. Wattpad itu kelebihannya kita bisa berinteraksi ya. Senior kalian ada yang sering nulis di Wattpad itu si Lovita ya. Lovita Chen itu. Itu dia berangkat menulisnya kan dari Wattpad itu. Ketika saya tanya, kamu kenapa kok nulis di Wattpad? Dia ngomong gini, waktu masih kuliah, dia ngomong gini, soalnya gini, kalau di Wattpad itu ketika saya menulis sampai pada satu titik, mungkin saya sudah kelelahan ya, tapi ada komentar, dan banyak komentar itu bisa menyarankan seperti ini. Akhirnya saya terpacu lagi dan akhirnya membuka cakrawala saya untuk menulis kembali. Akhirnya banyak opsi cerita yang ditawarkan, juga mendapatkan support dari pembacanya. Nah, Wattpad itu menarik loh, saya lihat juga. Banyak sekali sekarang yang teman-teman yang menulis di sana kan. Dan ceritanya juga asik-asik. Soalnya sekarang banyak enggak teman-teman yang nulis di Wattpad ini? Ada nggak nih? Kalau baca-baca aja Pak di Wattpad. Sama di aplikasi lain ada. Kadang ini Pak, ada beberapa aplikasi yang itu yang membayar penulis sendiri. Kemarin ini beberapa aplikasi kayak Han Gagas itu kan, itu kan dari aplikasi itu. Iya. Lupa saya. Wattpad kan juga sekarang kan juga gitu ya, apalagi yang berbayar ya, ada yang berbayar itu Wattpad itu. Ada yang, jadi kalau kita mau mengakses ceritanya kan sekarang ada yang berbayar ya Wattpad itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya ini kok. Senyap ini. Bulan mungkin nih, monggo. Bu Bulan kayaknya mau tanya ini udah nyalain mikrofon. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Dania Naura. Izin bertanya Pak, setiap karya prosa yang dibuat oleh seorang secara subjektif pasti memiliki ciri penulisan yang masing-masing, tapi terkadang karya prosa tersebut tidak bisa diterima secara komprehensif oleh para pembaca. Menurut Pak Indra, lebih penting mana apresiasi dari para pembaca atau apresiasi dari diri kita sendiri? Mungkin itu bisa langsung dijawab dulu Pak Indra. Oke. Mungkin yang pertama itu apresiasi dari, kalau menurut saya ya, itu apresiasi dari diri kita sendiri dulu. Artinya untuk menjadi seorang penulis memang perlu apresiasi dari masyarakat, tapi apa gunanya apresiasi dari pembaca apabila si penulisnya sendiri tidak mengapresiasi karyanya? Artinya dia menganggap bahwa karyanya ini kurang pantas. Agar bisa diapresiasi oleh masyarakat pembacanya, dia harus mampu mengapresiasi dirinya sendiri atau karyanya dia sendiri dulu, karena itu adalah langkah pertama. Jika seorang penulis itu tidak akan atau tidak bisa mengapresiasi karyanya sendiri, maka jelas karya itu tidak akan bisa dia distribusikan karena dia tidak percaya diri untuk membagi cerita itu. Biasanya akan disimpan aja. Coba lihat ceritamu, wah malu enggak, jelek dan sebagainya. Nah, langkah pertama, karena ini konteksnya penulis ya, bukan konteks kritikus ya. Yes, dia harus, penulis harus mengapresiasi dulu karyanya, sejelek apapun. Dia harus, kalau itu nanti dikatakan masyarakat jelek, itu kan penilaian masyarakat. Tapi langkah pertama adalah penulis itu dulu. Paling tidak untuk saat
dia menulis. Ya, penulis itu tidak ada puasnya. Misalnya dia habis menulis satu karya, setelah karya itu ditulis, didistribusikan ke pembaca, dia membaca kembali karya itu, tiba-tiba kok jelek ya. Tapi karya itu mungkin diterima oleh masyarakat. Ya tidak apa-apa. Tapi yang pertama, yang penting itu adalah bagaimana penulis itu apresiatif terhadap karya yang dia tuliskan. Dengan seperti itu, dia akan memiliki rasa percaya diri untuk membagi karyanya kepada publik. Nah, ini kalau dalam konteks penulis, ini yang penting pertama kali. Tanpa hal itu, ya karya tidak akan mampu terdistribusi, karya tidak akan mampu terapresiasi atau diapresiasi oleh masyarakatnya. Maka percaya diri dulu, mengapresiasi karyanya dulu. Perkara nanti setelah dibaca, setelah dia sosialisasikan, setelah dia distribusikan, komunikasikan ke pembacanya, tiba-tiba dia merasa karya itu buruk, ya sudah, berarti dia harus menulis lagi dengan pencapaian yang lebih. Biasanya penulis banyak mengalami hal tersebut. Seorang penulis pernah ngobrol dengan saya, namanya Pak Budi Dharma. Dia selalu merasa seperti itu. Karya dia tulis itu, dia selalu mengatakan, ini karya yang jelek. Maka dia menulis lagi. Setelah selesai menulis, setelah itu dibaca, pembaca mengatakan bahwa karya itu baik, tapi dia sendiri mengatakan, ternyata karya yang kemarin saya tulis itu buruk. Ya tidak apa-apa. Tapi pada saat dia selesai menulis itu dan dia merasa bahwa karya itu adalah karya yang terbaik untuk saat itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, penting yang mana? Untuk seorang penulis, yang utama pertama adalah merasa bahwa karya itu adalah karya yang pantas untuk dia distribusikan ke masyarakat atau ke pembaca. Ya, setelah itu apabila masyarakat memberikan apresiasi kepada karyanya, itu adalah dampak saja. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Toh kita tidak bisa melayani selera semua manusia yang ada di dunia, kan? Pasti ada orang-orang yang mungkin suka, meskipun mungkin itu hanya 1-2, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting penulisnya memiliki daya apresiasi terhadap karyanya sendiri. Itu yang penting untuk bagi seorang penulis. Mungkin itu jawabannya. Baik, mungkin dari penanya tadi, Mbak Dania Naura, apa tanggapan dari jawabannya Pak Indra? Mungkin ini bisa dikaitkan juga ya Pak ya ke apa poinnya Pak Indra tadi yang menemukan kebutuhan menulis dulu sebelum menulis itu tadi Pak ya. Harus butuh dulu. Artinya kalau kita nggak butuh, biasanya kita akan merasa, untuk apa ya nulis? Terus nanti kalau sudah nulis, aduh saya malu ya. Ya itu harus dimunculkan dulu kebutuhan untuk menulis. Dengan seperti itu, kita akan terus terpacu untuk melakukan kerja kreatif dalam penulisan prosa. Sebenarnya apapun karyanya ya, hal itu menjadi fondasi pertama. Bahkan seorang kawan penulis prosa itu pernah mengatakan bahwa menulis prosa itu takdir bagi dia, takdir hidupnya. Kalau dia tidak nulis prosa, dia seakan-akan tidak menjalani takdirnya dalam kehidupan. Nah, ini kan asik ya. Nantinya ya Anda menulis prosa itu memang harus butuh, tidak bisa tidak. Dengan seperti itu, maka apapun penilaian masyarakat tidak akan mengganggu dirinya. Dan sebenarnya penilaian masyarakat itu hanya dampak saja dari apa yang sudah dia lakukan. Ini tuh. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Indra. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Sarah Safira. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, flash fiction apa termasuk dalam prosa? Terus pertanyaan yang kedua, apa perbedaan yang sangat jelas pada prosa dan puisi? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Indra. Flash fiction ini ya masuk ke dalam prosa. Kenapa kok masuk dalam prosa? Karena dia tetap ada narasi di dalamnya. Kalau bedanya ya, kalau puisi itu kan selalu bersifat ekspresi ya. Puisi itu kan tidak pernah
sibuk mau cerita tentang apa misalnya. Yang penting bagaimana ekspresi si penulisnya tersampaikan. Entah ada ceritanya atau tidak penting bagi seorang penulis puisi. Mungkin kalau kemarin kalau Anda membaca puisinya Mbak Nanda yang kemarin ya, ini ceritanya tentang apa sih? Kita mungkin tidak tahu, tapi ketika kita membaca, oh mungkin ini yang disampaikan. Ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kesuntukan. Nah, tapi kalau ditanya, puisi ini ceritanya tentang apa? Tidak tahu. Ya tidak apa-apa, memang kalau puisi ya seperti itu. Tapi kalau di dalam prosa, selalu ada kisah yang tidak disampaikan. Oleh karena itu ketika kita selesai membaca prosa, biasanya, ini cerita tentang apa sih? Ceritanya tentang misalnya si kancil mencuri timun. Oke, berarti siapa yang melakukan? Si kancil yang berusaha untuk mencuri timun karena dia lapar, akhirnya ketemu singa dan sebagainya. Nah, kalau di dalam proses selalu ada cerita. Flash fiction meskipun pendek, tetap memuat cerita-cerita itu. Kalau dulu flash fiction itu sempat tren ya di Twitter ya. Entah sekarang apa masih tren, karena Twitter sekarang cuma 160 karakter, jadi tidak banyak sekarang. Tapi tetap kalau flash fiction ini tetap memuat kisah meskipun sangat pendek. Berapa karakter ya flash fiction itu seingat saya tidak sampai 600 karakter, sangat pendek sekali. Tapi dia tetap ada cerita di dalamnya. Nah, flash fiction ini oleh karena itu masih bisa dikategorikan sebagai karya prosa. Tapi bagaimana Pak, flash fiction dibanding cerpen? Apakah lebih bagus cerpen? Ya itu bergantung selera. Karena mereka juga ada orang yang lebih suka menulis flash fiction dibanding menulis cerita pendek. Seorang penulis Perancis misalnya, Charles Baudelaire itu pernah menulis cerita yang kayak flash fiction, jadi pendek-pendek saja. Cerita itu hanya satu paragraf. Dan satu paragraf itu paling isinya hanya 200 kata. Misalnya ada sebuah cerita itu tentang ada seseorang yang baru melahirkan dan tiba-tiba dan dia mengundang tetangganya. Kebetulan tetangganya itu ada seorang nenek tua dan bayi itu menangis ketika digendong oleh nenek tua itu, dan nenek tua itu langsung berpikir bahwa ternyata usia itu menakutkan, bisa menjadikan seseorang itu monster. Cuman itu aja ceritanya. Dan itu hanya disajikan dalam satu paragraf. Apakah itu sebuah prosa? Iya. Dia bukan puisi. Nah, kalau di dalam teori kan puisi lebih ekspresi ya. Oleh karena itu entah itu disajikan dalam bentuk paragraf ataupun bentuk stansa, lari-lari, tapi yang namanya puisi itu selalu tekanannya bukan pada narasi, tapi pada ekspresi. Apa yang hendak diekspresikan dalam puisi itu? Maka ketika kita membaca puisi, kadang kita tidak paham, tapi kita bisa merasakan puisi itu. Ya kayak puisinya Ndai itu kan susah. Apa sih sebenarnya maksudnya? Bahkan kita tidak tahu. Tapi ketika kita membaca, tiba-tiba kita ikut merasakan sedih ya puisi ini. Misalnya pada puisinya Ndai yang Tenung Tujuh Layar itu, panjang itu, tapi ceritanya entah cerita tentang apa. Tiba-tiba muncul kapal, tiba-tiba dia muncul rumah, di cerita itu sangat melompat-lompat, tapi ketika kita membaca, selesai membaca kita merasakan ada sedikit kesunyian, kesepian yang ada di dalamnya. Nah, itu yang dituju oleh puisi memang. Seorang penulis puisi biasanya ingin mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, bukan berusaha untuk menceritakan apa yang sedang dia hadapi dalam hidupnya. Nah, ini dua hal yang menjadi batasan antara puisi dan prosa. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kayak tadi misalnya kalau prosa kita bisa tahu ceritanya apa. Kalau puisi kita seringkali tidak tahu ceritanya tentang apa, tapi ya asik untuk dinikmati, perasaan kita tiba-tiba berdebar-debar. Maka seorang penulis dari Gresik pernah mengatakan, yang penting puisi itu mengharu biru. Mardi Luhung itu seorang penulis senior dari Gresik, dia sastrawan Indonesia, dia pernah mengatakan seperti ini.
Ketika saya tanya, Mas Mardi, menurut sampean puisi itu ya apa sih? Puisi itu satu, yang penting bisa mengharu biru karena dia ekspresi. Dan itu juga yang disampaikan oleh Dylan Thomas misalnya, bahwa bagaimanapun puisi itu tekanannya pada emosi. Ini beda dengan prosa. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah jawabannya. Mungkin dari penanya tadi apakah sudah jelas atau mau ditanggapi? Dari Mbak Sarah Safira tadi nanyanya. Biasanya gini, orang mau menulis itu biasanya melakukan langkah pertama yang takut ya. Sudah pengen, aduh, saya ini mau nulis apa? Ketika mau nulis, tidak jadi. Nanti jelek. Apa yang saya tidak usah berpikir seperti itu dulu. Berpikirnya gini, saya ingin menulis, saya harus memuaskan keinginan saya. Kalau tidak saya puaskan keinginan ini, akan mengganggu hidup saya selanjutnya. Biasanya kan kalau orang itu ingin menulis tiba-tiba, kalau pengalaman saya ya, sama beberapa kawan di UNER, ketika dulu awal menulis itu, ketika ingin menulis dan itu tidak jadi dituliskan, itu ke badan, itu capeknya bukan main. Kuliah akhirnya tidak konsen, karena di pikiran itu terus terganggu. Seharusnya saya tadi nulis, seharusnya tadi saya menuliskan ini agar, nah, maka ya tidak usah takut. Ya kalau memang tiba-tiba muncul saya satu ide dan keinginan menulis itu sudah kuat, ya lakukan aja menulis. Perkara nanti itu baik atau buruk itu kan urusan nanti. Tapi selesaikan dulu itu, kepuasan itu. Puaskan dulu keinginan menulisnya, selesaikan dulu ide yang sudah kadung muncul agar kehidupan kita tidak terganggu. Karena kalau saya dulu sering seperti itu sama kawan-kawan itu. Akhirnya di kelas itu, kuliah itu tidak konsen. Yang dosen ngomong itu tidak akan didengarkan. Yang muncul itu sibuk dengan pikiran sendiri. Aduh, saya tadi nulis ini. Nah, akhirnya tubuh itu capek, tubuh itu lelah, akhirnya hal-hal lain terganggu. Maka untuk seorang penulis, ya jika ide itu sudah muncul, ya sudah tuliskan. Karena Anda harus memenuhi kebutuhan itu dulu. Kalau tidak, hidup Anda akan terganggu. Nah, ini tips saja. Tips. Mungkin Adnan juga, mungkin teman-teman pernah ya merasakan itu ya. Yang ketika punya ide, oke, ada lagi mungkin. Silakan. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya dari Mbak Sarah Safira. Ini puisi yang bagus dan indah itu dinilai dari apanya? Apakah karena puisi romantis sering dianggap receh? Bagaimana menurut Pak Indra? Ini dari perspektif apa? Penulis atau kritikus? Kalau sebagai penulis ya saya jawab. Karya yang baik itu karya yang apa? Karya yang memang apa ya? Karya yang memang muncul dari diri penulis itu sendiri. Memang ada keinginan untuk menuliskan karya itu. Bukan karena dari sebab-sebab yang lain. Biasanya seorang penulis itu ketika mendapatkan satu ide, godaannya begitu besar untuk mencurahkan atau mengekspresikan ide itu atau memanifestasikan ide itu ke dalam karya tulisnya. Nah, perkara nanti jadi kualitas bagaimana, itu urusan lain. Nah, kalau menurut dalam tataran penulis, karya yang baik itu yang karya yang bagaimana? Ya, karya yang memang muncul dari keinginan si penulis itu sendiri untuk menuliskan karyanya. Entah itu puisi, entah itu prosa. Baik buruk itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan hanya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Misalnya gini, kita ngomong bahwa puisi romantik itu atau puisi-puisi cinta itu jelek. Tapi apakah semua orang mengatakan itu? Kan juga tidak. Ada puisi, kalau menurut teori puisi itu harus ada majasnya atau figurative language-nya, harus ada tipografinya, harus ada rhyme-nya atau rimanya. Ya tidak. Itu kalau menurut teori, tapi tidak semua itu dimasukkan ke sana oleh seorang penulis. Nah, kalau menurut saya, puisi yang baik itu yang bagaimana? Atau karya sastra yang baik atau prosa yang baik yang bagaimana?
Ya prosa yang baik, prosa yang memang dilahirkan dari keinginan si penulisnya untuk menuliskan hal itu. Meskipun dalam proses kreatif ya mungkin terjadi pengkhianatan. Orang menulis itu kadang mengalami pengkhianatan. Saya pernah menulis tadinya ingin menulis sebuah prosa, tapi tiba-tiba ketika saya tulis, ide itu sudah saya catat, ketika saya hendak menuliskan di dalam sebuah prosa, ternyata gagal, malah jadinya sebuah puisi. Bahkan ada seorang kawan itu ketika menulis sebuah novel, saya lihat skemanya awalnya. Dia pamer skemanya, rancangannya, tapi ketika jadi, dia pamerkan lagi. Kok berbeda, saya tanya. Ya enggak tahu. Jadi ketika menulis itu ada proses di mana pengetahuan itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya, dan itu akhirnya membelokkan alur yang tadinya sudah dia siapkan. Jadi seperti akhirnya dia menyimpulkan bahwa menulis itu seperti kehidupan. Ketika kita menciptakan seorang tokoh dan kita mengharapkan tokoh itu akan seperti itu menjalani hidupnya, tiba-tiba tidak, karena tokoh itu ternyata punya kehidupan sendiri. Ya seperti manusia kan, kita mengharapkan bahwa nanti kita dapat cowok yang berbadan besar, tiba-tiba jodohnya ternyata ya yang biasa-biasa aja, badannya enggak terlalu besar. Tadinya ingin yang sangat sangat religius dan sebagainya, tiba-tiba dapat seorang cowok yang penuh dengan semangat pemberontakan dan sebagainya. Itu namanya pengkhianatan proses kreatif. Apakah boleh? Ya tidak apa-apa, karena memang dalam proses kreatif itu yang terjadi. Yang tidak boleh adalah ketika pengkhianatan itu terjadi dan kita berusaha untuk mengingkarinya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah karya itu biasanya hadir tidak dengan kejernihan imajinasi, tidak hadir dengan kejernihan aktualisasi, maka karya itu seakan-akan dibuat-buat, sehingga pembaca pun akhirnya membaca itu menjadi karya kok aneh ya. Seperti karya pesanan yang akhirnya harus memaksakan, dan akhirnya membuat pembaca pun tidak nyaman. Nah ini yang seringkali membuat akhirnya karya itu tidak menarik bagi seorang pembaca. Karena pembaca itu entah bagaimana itu bisa mengetahui apakah sebuah karya itu memang diciptakan dari kejujuran. Artinya jujur itu apapun yang terjadi ketika proses kreativitas penulisan itu terjadi, itu yang dilakukan dengan tidak jujur, yaitu dengan memaksakan. Itu akan terasa nantinya oleh pembaca, dan pembaca bisa mengenali kode-kode itu. Maka karya yang baik itu yang bagaimana? Kalau dalam sisi penulis ya, karya yang memang muncul dari dalam dirinya, karya yang memang jujur ketika dia melakukan tindak kreativitasnya. Jujur itu bukan arti ya saya tidak boleh berbohong, bukan itu. Artinya berbohong bukan dalam omongan, tapi dalam proses pengkaryaan. Kalau harus ada pengkhianatan, tiba-tiba tokohnya yang seharusnya menikah tiba-tiba mati, ya sudah, selesaikan seperti itu. Karena memang mungkin perjalanan tokoh itu memang harus seperti itu. Kalau tidak, nanti karyanya akan terasa kaku. Seperti kalau kita lihat FTV itu ya, kalau Anda suka FTV, itu karena mungkin pesanan dan ending sudah ditentukan, maka perjalanan tokohnya harus seperti itu. Akhirnya kita menontonnya, ini kok aneh ya, pokoknya tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba terpaksa harus seperti ini. Padahal bisa saja sebenarnya tokoh tidak terjadi seperti itu. Maka menulis itu ya bebas-bebas aja, jujur dengan apa yang terjadi ketika proses kreatif itu dilakukan. Itu menurut saya karya yang baik. Kalau menurut kalau saya sebagai seorang kritikus ya beda lagi mungkin ya. Tapi ini kan kita menggunakan perspektif seorang penulis. Baik, menarik sekali jawabannya Pak Indra. Mungkin dari Mbak Sarah Safira ada tanggapan lagi terkait jawabannya Pak Indra.
Atau mungkin dari teman-teman yang lain, kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung open mic atau bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Soal flash fiction itu tadi Pak, itu kan sebenarnya berarti konsepnya cerita yang saya nggak tahu nih, saya bukan generasi Twitter ya. Jadi kayak flash fiction, kalau saya tangkap itu flash fiction itu berarti ceritanya tuh pendek gitu ya Pak ya, cuma barangkali sekitar 1 halaman, bahkan nggak nyampe gitu Pak ya. Karena itu kan tulisnya di tweet ya, yang karakternya. Kalau dulu itu di tweet, tapi kalau sekarang kayaknya ada kok, apa ya, mereka punya webnya sekarang, aplikasinya ada itu untuk fanfiction, flash fiction itu, pendek sekali memang. Oke. Kalau itu saya pernah baca ini sebenarnya cerpen Pak, tapi kumpulan cerpennya Gunawan Triatmojo, judulnya agak emang cerpennya ini agak kotor sih dari kumpulan. Itu judulnya, mohon maaf teman-teman semuanya, judulnya tuh Elisaurus. Terus ada satu cerpen yang itu tuh satu cerpen, satu halaman, dan cerpennya itu cuma 6 kalimat pendek, Pak. Iya gitu. Jadi secara konsep barangkali mirip ya. Cuma itu ada dalam satu kumpulan buku gitu. Ya, memang mirip. Kalau itu pertanyaannya yang asik gini, apa itu bisa dikategorikan cerpen? Ya bisa aja. Terus bagaimana dengan kaidah cerpen yang seperti tadi Pak, 800? Gini, ada kalau di dalam teori sastra ya, itu ada otoritas penulis untuk menentukan apakah karya ini prosa, berbentuk cerpen, novel, atau apa. Ketika meskipun mungkin dia menulisnya itu tidak terlalu panjang, seperti tadi, tapi si penulis ini memaksudkan ini cerpen. Nah, berarti ada unsur yang tetap unsur cerpen yang ada di dalamnya. Kalau dibaca cerita itu meskipun hanya 1 halaman, pasti memuat satu peristiwa dalam kehidupan si tokoh. Tidak lebih, tidak kurang. Ceritanya pasti itu. Nah, kalau flash fiction memang sebenarnya sama dengan cerpen, hanya dia terlalu singkat sekali. Ada yang saya lupa penulisnya, itu ceritanya hanya gini. Ceritanya itu seperti tadi, yang Baudelaire yang ini dari Inggris, dia menulis hanya peristiwa dia dari kamar menuju kamar mandi. Dia harus mandi karena dia akan pergi. Dan ketika dia sampai di kamar mandi, ternyata yang mengajak pergi itu sudah pergi. Nah, cuma itu aja. Itu flash fiction. Dan pendek sekali memang. Nah, ada orang-orang yang susah malah nulis pendek itu. Karena memang kalau ruang pendek itu kan lebih singkat ya, lebih ringkas, lebih padat. Ketika ingin bercerita itu, kadang ada yang susah karena kependekannya itu. Kadang orang kan senang ceritanya panjang-panjang, sebuah rumah yang panjang, di tepi jalan yang panjang, di sebelahnya ada jembatan yang panjang dan sebagainya. Akhirnya lebih banyak yang bercerita berpanjang-panjang. Ada orang yang berkarakter seperti itu. Nah, itu sih masalah selera. Akhirnya juga kebutuhan mana yang menurut dia yang lebih dia butuhkan. Menulis flash fiction kah? Cerpen kah? Novel kah? Nah, ini kejujuran dari si penulisnya. Karena kalau dia memaksakan, karyanya pun tidak akan jadi maksimal nanti. Jika karya itu memang selesai, mungkin maksudnya dia nulis novel, tapi tiba-tiba dia hanya jadi sebuah cerpen, ya sudah. Berarti dia harus mencari hal lain. Mungkin suatu hari, cerpen yang dia tulis bisa diubah menjadi sebuah novel. Banyak penulis yang seperti itu. Gabriel Garcia Marquez misalnya, sebelum dia menulis novelnya yang berjudul 100 Tahun Kesunyian, cerita di dalamnya itu dia tulis dalam bentuk cerpen dulu. Dia tulis dalam bentuk cerpen. Nah, suatu hari dia baca kembali cerpen-cerpennya itu, ternyata cerpen itu bisa jadi sebuah novel. Dia tulis ulang ke dalam bentuk novel, tentunya dengan beberapa perubahan. Nah, yang penting biarkan karya itu memang hadir secara jujur di dalam bentuknya yang memang sudah
ada saat itu. Jangan dipaksakan, karena nanti karya itu akan muncul dengan bentuk yang sangat kaku, dan biasanya akan membuat pembaca itu juga bisa mengenali bahwa karya ini karya yang kaku. Baik, Pak Indra, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain, apakah ada yang masih ingin menanggapi atau bertanya? Silakan sekali lagi langsung open mic aja atau ketik di kolom chat. Sorry, kepencet tadi. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman lagi? Monggo, monggo. Izin bertanya. Oke, silakan, Mas. Cahyadi. Saya nyalain ya. Terima kasih atas waktunya, terutama pada pemateri kita, Pak Indra Cahyadi ini, nama yang sering masuk di koran-koran. Tapi kelihatannya kalau yang sekarang udah jarang ya Pak ya. Ini lagi ngurusin beberapa birokrasi kesenian sekarang. Oh, Tapi ini lagi nyiapkan beberapa tulisannya yes. untuk karya ini. Terima kasih Bapak materinya. Semoga bisa istiqomah mengikuti sampai akhir. Jadi saya ini bukan bukan anggota teater gabus juga bukan, tapi satu grup di mana Majelis Sastra Sidoarjo. Lah ada yang nge-share, kemudian ya udahlah gabung aja lah. Dan ternyata ya cukup menarik dan bisa bersua dengan Pak Indra Cahyadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya begini, Bapak. Ketika saya itu pernah membaca bukunya Sapardi itu yang ngomong begini, terus intinya begitu atau gimana gitu. Lah, di dalam buku itu kurang lebih itu mengatakan bahwasannya puisi itu juga termasuk bagian daripada prosa, walaupun dia secara bentuk dan karakteristik kalimatnya itu tidak mempunyai alur yang jelas, kemudian dialog dan plotnya itu juga tidak, tapi secara secara logika bahasa dan itunya itu bisa dikategorikan sebagai prosa. Nah terus itu yang pertama Pak ya. Terus yang kedua, ketika misalnya saya membaca buku puisinya GM yang menyadur kisah-kisah atau pewayangan-pewayangan, kemudian beberapa puisinya buku puisinya F. Aziz Manna yang dalam keping ingatan kalau nggak salah yang diterbitkan tentang itu juga kalau secara ini kan ada temanya gitu Pak, temanya kan tentang lumpur lapindo lah istilahnya. Jadi ketika bergerak dari satu tema, satu judul ke judul lain itu akhirnya pada akhirnya kita bisa menyimpulkan penyair ini ingin berbicara tentang tema lumpur lapindo dan bagaimana masyarakat ini terenggut daripada kehidupannya. Intinya sih seperti itu. Nah, apakah pertentangan seperti ini atau masih belum bisa dikatakan bahwasanya puisi itu bagian daripada prosa? Itu saja sih, Pak. Terima kasih, Mas. Apakah puisi bagian dari prosa, ataukah mungkin malah sebaliknya ya, prosa bagian dari puisi? Dibalik gini, memang untuk kasus kalau Sapardi ngomong bahwa ada puisi-puisi yang memang ditulis dalam bentuk narasi, tapi artinya gini, esensi sebuah puisi itu bukan ceritanya sebenarnya. Esensi sebuah puisi adalah ekspresi yang dia tampilkan. Sapardi misalnya, kalau kita baca mulai edisi Perahu Kertas sampai dengan yang terakhir sebelum dia meninggal, itu disampaikan dalam bentuk seperti seolah-olah bercerita, apalagi di kumpulannya yang Apa Kabar Den Sastro, yang tentang Sastrowardoyo,
bagaimana kehidupan kedekatan dia dengan sastrawan Subagio Sastrowardoyo itu dia ekspresikan dalam puisinya. Kalau kita baca puisinya memang seperti bercerita, tapi apa yang dia munculkan sebenarnya bukan ceritanya, tapi bagaimana kesan yang dia dapatkan ketika berjumpa dengan Subagio, itu kesan-kesan. Jadi ketika kita membaca, Bu, kita tidak poin pertama yang kita tangkap bukan ceritanya, tetapi apa yang dia rasakan, perjumpaan-perjumpaan dengan seorang sastrawan Subagio Sastrowardoyo ini. Ya boleh saja seorang Sapardi mengatakan itu, namanya juga penulis ya. Karena dalam dunia tulis-menulis itu sebenarnya pembatasan genre itu bagi seorang penulis tidak terlalu dipedulikan. Hanya mungkin dia akan melakukan klaim karena kebutuhan publik. Karya ini apa sih bentuknya, prosa atau puisi? Maka dia akan menerapkan, nah ini puisi. Nah, ya, yang ini prosa. Tetapi mungkin terjadi gradasi-gradasi yang atau batasan-batasan yang sangat tipis. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi pada poinnya adalah karya ini yang penting mau diciptakan bagaimana, masuk ke puisi atau ke prosa. Karena ada tekanan yang berbeda. Kalau Den Sastro itu dijadikan sebuah prosa, saya yakin yang akan ditangkap oleh pembaca bukan kesannya, tapi ceritanya. Bagaimana dia bertemu dengan Subagio, apa yang dia lakukan, peristiwa apa saja yang terjadi. Maka ketika kita membaca Haru Biru itu seringkali muncul belakangan setelah kita memahami ceritanya. Tetapi pada puisi Sapardi, misalnya kalau kita baca semua, yang muncul pertama bukan kisahnya, tetapi apa yang, oh ternyata seperti ini ya, ada kesedihan yang muncul. Sama ketika kita membaca puisinya Ajis yang Dunia dari Keping Ingatan. Dunia dari Keping Ingatan itu sepengetahuan saya disusun setelah kumpulan puisi Tanggul Endut itu. Oleh karena itu ada fase, atau satu bab yang membicarakan tentang lumpur lapindo. Nah, kalau kita baca, pertama mungkin kita tidak peduli dengan temanya, tapi ketika kita membaca kita bisa menangkap kesedihan yang disampaikan oleh Ajis mengenai masyarakat di Sidoarjo di lumpur lapindo itu ketika mereka terkena bencana itu. Ada kesedihan yang muncul. Baru setelah itu ceritanya kita pahami. Oh, ini temanya tentang ini. Oh, ceritanya tentang ini. Tapi bukan itu pertama yang kita temukan. Justru perasaannya. Nah, ini yang kalau kita ngomong beda ya, bedanya prosa dengan puisi itu di situ. Prosa akan kita temukan ceritanya dulu. Baru perasaannya kemudian. Tapi kalau di dalam puisi tidak. Begitu kita bertemu pertama kali, tatapan mata pertama pada teks itu, kita akan menemukan perasaannya dulu. Oleh karena itu, alur di dalam puisi biasanya meskipun dia menyampaikan cerita, biasanya tidak terlalu diperdulikan. Ini beda dengan prosa. Jadi, apakah puisi ada di dalam prosa atau prosa ada dalam puisi? Ya bisa saja. Karena memang seorang penulis biasanya akan melakukan eksplorasi. Penulis itu kan tidak pernah puas ya. Karena kebutuhan manusia itu kan tidak ada batasnya. Apalagi seorang penulis itu biasanya senang melakukan eksplorasi. Kenapa? Karena mungkin kebutuhannya melebihi apa yang ada. Misalnya puisinya kalau di Jawa Timur itu ada Mas Huri misalnya. Mas Huri itu kadang menulis dalam bentuk paragraf. Apakah itu sebuah puisi? Iya, bagi saya. Kalau dia memang memaksudkan sebuah puisi, iya. Karena pertama penulisnya memang memaksudkan apa yang dia tulis itu sebuah puisi. Dan kedua, ketika kita membacanya, yang kita temukan pertama adalah rasanya. Ungkapan perasaannya dulu, bukan ceritanya. Baru setelah itu kita menemukan ceritanya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara puisi dan prosa. Dan kalau seorang Sapardi mengatakan puisi ada di dalam prosa, ya it's okay, tidak apa-apa. Karena itu dia mengatakan sebagai seorang penulis yang kebutuhannya adalah terus
terus mendapatkan kebaruan-kebaruan dalam berekspresi karena memang kebutuhannya seperti itu. Manusia itu kan tidak ada puasnya ya. Rumah itu sebenarnya cukup dengan tempat untuk berteduh, tiba-tiba tidak cukup, harus ada 2 tingkat, 3 tingkat dan sebagainya. Ini berkaitan dengan penulis dan penulis selalu namanya ekspresi, membebaskan dirinya untuk benar-benar memasukkan apa yang ingin dia sampaikan. Kadang aturan-aturan yang ada itu tidak mampu memenuhinya. Dan kalau di dalam ruang akademik ya, sebenarnya karya itu selalu muncul lebih dulu dibanding teori. Baru setelah ada karya model baru, teori baru muncul. Maka seorang penulis, saya pikir tidak terlalu perlulah sibuk dengan apakah harus ada rimanya atau tidak. Tapi yang penting bagaimana dia memang benar-benar memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya ketika dia melakukan tindak penciptaan kreatif. Mungkin itu jawabannya. Gitu Mas ya. Oke. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas jawabannya. Berarti bisa disimpulkan seperti ini nggih. Bahwasannya hal pertama ketika ciri khas dari sebuah puisi itu yang bisa ditangkap adalah perasaan atau nilai estetika bahasa dalam puisi tersebut. Terus ya, kalau misalnya prosa berarti harus ada alur cerita yang kuat dan apa yang bisa dibaca secara utuh gitu nih Pak. Itu sih berarti Ya. apa namanya inti dari jawabannya tadi. Iya. Mungkin bisa Tapi seperti untuk itu. ini Pak, naskah teater itu apakah bisa disebut prosa juga itu? Kalau di teori sastra sih itu dikategorikan sendiri ya, naskah drama. Tapi kalau di dalam bentuknya karena naskah drama, naskah ya, kita ngomong naskah drama, kalau naskahnya itu selalu ada ceritanya, maka itu bisa dikategorikan sebagai prosa. Karena memang kalau naskah drama itu kan kebutuhannya dipentaskan ya. Kebutuhannya dipentaskan, dan biasanya di dalam pentas itu orang kalau hanya menangkap kesan-kesan agak sangat kesulitan. Tapi memang ada naskah drama itu yang mirip ke puisi. Kalau Anda lihat naskah drama yang tidak ada seolah-olah hanya denging-denging kayak Payung Hitam. Tatapan mata pertama kita bukan dihadapkan pada cerita tapi pada kesan yang hendak disampaikan. Misalnya apa itu? Saya kok lupa judulnya ya. Di satu pentas teater Blackout Munir lah yang terakhir. Kalau Anda nonton pertunjukannya dan Anda membaca naskahnya, itu di naskah tidak ada ceritanya, tapi hanya ada ide-ide saja. Tapi di situ tetap ada muatan ceritanya. Tapi memang ketika disajikan, itu kebutuhannya adalah untuk menceritakan bagaimana kesuraman keadilan yang ada di Indonesia. Nah, tapi di dalam teori sastra, yang namanya naskah drama itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah prosa. Meskipun di dalamnya ada ceritanya. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah untuk dipertunjukkan. Dan prosa itu kebutuhannya bukan untuk dipertunjukkan, tapi untuk dibaca. Nah, itu kalau perbedaan dalam teori. Tapi kalau dikatakan bahwa di dalam naskah drama itu ada narasi dan itu menjadi apa ya, tatapan pertama seorang pembaca ketika menemukan naskah itu atau bertemu dengan naskah itu, ya bisa saja kita kategorikan sebagai sebuah prosa. Ada sebuah cerpen Gao Xinjiang, itu isinya hanya dialog. Jadi dibuka dengan satu paragraf itu bercerita tentang latar, taman, lantas di dalamnya itu hanya dialog, mirip cerpen Dua Tengkorak Kepalanya Motinggo Buse. Di dalamnya hanya ada dialog, tapi di dialog itu dia memunculkan peristiwa-peristiwa
alur itu terbentuk dari dialog-dialog itu. Maka dia bisa dikategorikan prosa. Kenapa? Karena memang mengutamakan narasi. Dan itu tujuannya memang tidak untuk dipentaskan. Dia hanya ditulis memang untuk diceritakan kepada publik dalam bentuk teks, dalam bentuk tulis. Nah, ini perbedaannya. Tapi kalau di dalam naskah drama ada cerita, ya iya. Tapi kalau secara genre itu bisa dibedakan di dalam teori sastra. Begitu ya, Mas. Nah, bagi seorang penulis kebutuhan genre itu apa? Kebutuhan genre itu untuk memantapkan aja sebenarnya. Memantapkan bahwa apa yang sebenarnya tujuannya dia menulis itu apa sih? Dia mau menulis bentuk apa? Agar nanti ketika dia membahasakan apa yang ada dalam pikirannya itu lebih mudah. Bisa dibayangkan kalau kita menulis tapi kita tidak mengklasifikasikan nanti saya akan menulis dalam bentuk apa? Puisi, prosa, atau naskah drama. Tentunya karyanya akan sangat apa ya, sangat porak-poranda nantinya, karena identitasnya tidak jelas. Perkara nanti jadinya, misalnya tadinya saya ingin menulis dalam bentuk puisi, tapi tiba-tiba jadinya naskah drama, itu urusan lain. Tapi di awal, seorang penulis harus memutuskan dulu. Ketika dia mendapatkan ide ini akan dia tuliskan dalam apa? Puisi, prosa, atau naskah drama, atau naskah film, itu harus ditentukan dulu. Baru setelah itu, ya apakah karya itu nanti jadinya benar-benar seperti niat awalnya, itu urusan lain. Untuk lebih memudahkan bagi si penulis. Begitu. Itu Mas ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir boleh, Mbak Moderator? Iya, silahkan Mas. Jadi begini, Pak Indra, saya pernah baca itu satu bukunya Albert Camus, itu berjudul Bom Sang Teroris. Nah, itu merupakan hasil saduran penulis Jogja atas naskah dramanya punyanya Camus. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya yang tadi Bapak mengatakan bahwasannya naskah drama atau naskah teater ini bukan merupakan karya sastra, bukan merupakan prosa, terus bagaimana dengan penyaduran ini, Pak, penyaduran ke dalam bahasa Indonesia dan dijadikan seperti novel, dan bentuknya itu bukan kayak ketika saya baca ya dari awal sampai akhir, bentuknya itu bukan seperti naskah drama, dan di pengakuan pada kata pengantarnya itu si penulis Jogja ini dia bilang saya ingin memudahkan ya dan merubah atau menyadur dari bentuk naskah drama ke dalam novel. Jadi ini bentuknya novel. Bagaimana novel atas penyaduran dari karya, apakah ini juga disebut prosa atau bagaimana, atau gimana itu Pak? Bingung juga saya itu, makanya saya tanyakan. Terima kasih. Okay. Saduran, oke. Jadi kalau adaptasi ya, kalau di teman-teman teater biasanya menyebutnya adaptasi, ya sah-sah aja. Tapi ketika endingnya itu dalam bentuk novel, maka itu bisa dikategorikan menjadi karya prosa. Kalau di dalam teori sastra itu kita menyebutnya alih wahana ya. Atau kalau bahasanya Sapardi itu ekranisasi. Di mana satu genre karya itu diubah menjadi genre yang lainnya. Puisi misalnya diubah menjadi film seperti Bulan Tertusuk Lalangnya Jawawi, yang tadinya itu sebuah puisi oleh Sigarin Nugroho itu diubah menjadi bentuk film. Lantas ini kategorinya mana? Puisi ataukah film? Nah, untuk itu dijadikan karyanya Garin, ya kita menyebutnya film karena memang sudah diubah oleh Garin. Apakah boleh? Ya it's okay, tidak apa-apa.
ya adaptasi itu karena muncul biasanya seorang penulis ketika membaca satu karya tertarik, menarik karya ini. Dan saya harus menyampaikan karya ini ke publik. Tapi bagi saya tidak efektif kalau naskah drama atau tidak efektif kalau puisi. Kenapa? Karena saya ingin mengadaptasi itu, menyadur itu ke dalam bentuk yang lain. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi biasanya antara satu bentuk, jika dia harus dialihwahanakan ke dalam bentuk lain atau ditransformasikan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, lantas mana yang dilihat? Ya, itu bisa dilihat sebagai sebuah karya naskah drama, itu karya aslinya, tapi hasil sadurannya apa? Kalau sadurannya masih dalam bentuk naskah drama, ya kita menyebutnya naskah drama. Tapi kalau misalnya seperti tadi diubah menjadi dalam bentuk novel, ya kita mengatakan itu dalam bentuk prosa. Boleh, ya tidak apa-apa. Kan bebas-bebas saja itu mau disadur, selama memang si penyadur itu ingin menyadur itu ke dalam bentuk yang lain. Sah-sah saja. Ya, kan banyak orang yang sangat terinspirasi ya. Seperti tadi Bulan Tertusuk Lalang, terus Laskar Pelangi misalnya dari bentuk novel diubah menjadi film. Lantas kita melihatnya sebagai apa? Film atau sebagai novel? Ya, filmnya kita sebut film, novelnya tetap kita sebut novel. Jadi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja kalau dikatakan boleh. Nah, kasus tadi kita menyebutnya yang mana? Untuk Albert Camus, ya hasil sadurannya kita menyebutnya novel, bukan lagi naskah drama. Karena memang disadur untuk dijadikan sebuah novel. Maka itu masuk ke prosa. Begitu, Mas. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan dan jawaban cukup jelas. Terus semoga dapat bersuah nih Bapak. Kapan-kapan sowan ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman peserta yang lain, ada satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan pada sore hari ini ya, udah sore sekarang, udah asar tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu, terakhir sebagai penutup. Sebelum penutup. Ada enggak? Kalau nggak ada mungkin aku deh. Oh iya, iya, mungkin terkait tadi apa masalah Pak Indra. Pernah nggak katanya apa ketika nulis itu merasa capek gitu? Atau merasa terbebani ketika belum selesai? Pernah, Pak? ada masanya waktu itu, Pak. Ketika nulis naskah drama waktu itu, Pak. Karena ini aja pengalaman menulis. Dalam satu tarikan nafas, Pak. Jadi nggak beranjak gitu. Karena akhirnya terbawa gitu, dengan suasana gitu. Karena sebelumnya sudah lakukan penelitian dan observasi selama 2 bulan gitu. Dan akhirnya selesai dalam satu tarikan nafas gitu. Berbeda halnya ketika menulis naskah yang lain waktu itu, Pak. Ada apa ya? Kayak ada tarikan beban. Kayaknya ini naskahnya masih belum selesai. Naskahnya masih jelek dari gitu. Itu mungkin sih Pak terkait apa pengalaman menulis. Cuma terkait apa fenomena prosa ya akhir-akhir ini mungkin di masa pandemi tahun 2020 Agus Nur waktu itu ingat dengan cerita-cerita ganjilnya. Kan sebelumnya itu merupakan ini Pak apa kayak caption Instagram sebelumnya gitu. Jadi kayak ada tarikan dari Agus Nur, ini ada kayak satu kalimat, nanti dilanjutkan, monggo teman-teman. Jadi Agus Nur itu ngasih pancingan berupa cerita lewat caption gitu. Nah mungkin bisa juga ke flash fiction tadi yang ada di sebelumnya gitu dijelaskan juga. Terus kalau di daerah Tasik Pak kemarin sempat sebulan di Tasik ada mungkin seperti pentigraf Pak,
tapi disebutnya udah cerpen, ada mininya di belakang, Pak. Nah, ini menarik, Pak, fenomenanya. Mungkin kalau di Sunda kan ada namanya carpon, Pak. Carita pondok, mungkin cerpen ya. Tapi entah mungkin memang cerpen mini atau merupakan sebuah apa ya? Pengertian lain gitu dari carpon sendiri yang akhirnya ditukan ke bahasa Indonesia. Kan kalau di Jawa Timur itu tengsu dengan apa tadi, Pak? Pentigrafnya ya, Pak ya. Kayak gitu, mungkin berbagi apa? Pembacaan dan pengalaman, Pak. Memang kayak kadang ada satu karya itu bisa selesai dituliskan hari itu, ada yang mungkin baru berminggu-minggu kemudian. Tidak apa ya, enggak apa-apa. Memang mungkin hari itu tidak bisa diselesaikan. Mungkin teman-teman kenal ya, SJAE itu juga sama sebenarnya tekniknya kayak siapa Agus Nur. Tapi Jai tidak membaginya dalam Twitter atau apa ya. Dia biasanya ketika ada ide itu dia tulis di bukunya. Satu paragraf atau cuma satu kata gitu. Nanti suatu hari dia buka, dia ramu lagi untuk menjadi sebuah karya prosa. Teman-teman dulu banyak melakukan hal itu, sampai dengan hari ini juga ada beberapa yang masih konsisten dengan teknik seperti itu. Ya itu salah satu cara aja. Cuman lagi-lagi juga mungkin ada baiknya seorang penulis itu punya kawan ya. Tidak harus komunitas lah. Tapi ada seorang kawan yang dia percaya untuk memberikan input terhadap karya yang sudah dia tulis. Kenapa? Karena biasanya ketika selesai menulis itu seorang penulis ingin memamerkan karya itu. Ayo baca karya saya, ayo baca karya saya. Tapi tidak bisa semua. Karena apa? Biasanya di situ masih ada ego. Karya saya ini bagus. Maka biasanya dia memiliki satu kawan yang sangat dipercaya untuk memberikan hasil pembacaan pertamanya terhadap karya yang setelah dia tulis tadi. Nah, penulis yang baik biasanya punya kawan seperti itu, partner seperti itu. Kalau tidak, biasanya dia akan sangat kesulitan. Nah, kawan ini gunanya juga untuk memicu, misalnya karya ini saya hanya bisa selesai untuk periode ini sampai ini. Dia berikan. Mungkin dia bisa memberikan input-input, masukan-masukan, mungkin bisa dilanjutkan seperti ini, atau sekedar sanggahan, atau apa. Tapi itu bisa menjadi stimulan bagi seorang penulis. Maka penulis itu biasanya memang sepertinya seorang yang bersendiri ya, tapi sebenarnya tidak. Dia punya kawan yang memberikan masukan terhadap karyanya. Biasanya penulis-penulis yang baik pasti punya kawan-kawan seperti itu. Tidak ada sendiri terus dia bisa memutuskan, itu seringkali tidak ada. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri ya. Dan itu sampai sekarang dilakukan oleh kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan penulis yang dulu berangkat bareng-bareng dari UNER, Ajis, Mas Huri, itu masih sering berbagi karya. Ini baru tulisnya apa karya saya. Pas tidak ke temennya ngomong, biasa aja. Itu pasti terganggu. Biasanya yang apa? Maksudnya biasa itu yang gimana? Nah, tapi itu kan memunculkan stimulan bagi penulisnya. Nah, ya seorang penulis pasti membutuhkan itu. Juga untuk lebih meneguhkan keinginannya atau kebutuhannya menjadi seorang penulis. Mungkin itu ya. Jadi carilah kawan yang bisa diajak sharing, yang Anda percayai untuk membaca karya Anda sebagai orang pertama yang membaca. Kadang memutuskan satu kata aja susah loh ya. Misalnya kayak gini, saya mau pakai aku atau saya. Nah, itu bagi seorang penulis biasanya problematik. Kan kalau sebagai seorang kritikus kan sama aja. Saya dan aku itu artinya sama. Tapi bagi seorang penulis ada kepuasan yang berbeda. Dan biasanya dia akan mencari seorang kawan untuk, ya apa, kalau pakai aku bagaimana kalau pakai saya kira-kira. Nah, kawan sharing ini menjadi kawan yang penting bagi seorang penulis. Mungkin itu tipsnya, tips. Oke. Itu ya. Mungkin ada yang lain? Atau gimana ini?
Dari Mas Adnan gimana tuh Mas? Ada tanggapan nggak? Nggak ada. Karena aku bagi pengalaman, tapi dapat tips kan. Oke, mungkin ini karena udah jam 3 ya Pak ya. Kita akhiri dulu sementara pertemuan pada hari ini gitu. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di hari Minggu jam yang sama, yaitu dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama Pak Indra Cahyadi lagi untuk materi selanjutnya. Demikian, kalau begitu terima kasih banyak Pak Indra untuk materinya hari ini dan diskusinya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meramaikan hari ini. Tadi, kalau begitu saya akhiri. Selamat siang dan sampai berjumpa minggu depan semuanya.